Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini saya Ummu Habibah akan membahas tentang al-mudud atau tentang mad beserta ukuran panjangnya. Ya, insyaallah untuk mad tabi'i itu sudah dibahas di kelas 1 ya, anak-anak. Di sini nanti saya akan melanjutkan mad badal, mad iwad, mad silah dan lain sebagainya. Yang harus anak-anak perhatikan pertama, untuk mad itu ukuran panjangnya mad asli itu 2 harokat. Ya, 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Mad tabi'i, mad asli itu 1 alif 2 harokat. Dan ada beberapa nanti seperti yang saya tulis di papan itu yang bacanya sama seperti mad tabi'i, yakni 1 alif atau 2 harokat. Anak-anak, sebelum pembahasan yang lebih lanjut lagi, saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengukur seberapa panjangnya bacaan mad itu. Lah di kitab ini sudah dijelaskan miqdarul harakati hiya bi miqdari ma yaqbidul insanu usbu'ahu aw yabsutuha bi halatin wusta. Jadi cara mengukur panjang bacaannya itu pakai jari. Ma yaqbidul insanu usbu'ahu. Jadi seperti menggenggam begini, jari, usbu' itu jari, atau membentangkan. Jadi misalkan anak-anak baca qala 2 harokat kan? 1 2. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga menghitungnya. Qala, ba misalkan, nu, hi, ha, seperti itu. Nanti anak-anak akan terbiasa. Bagaimana misalkan ketika membaca 4 harokat, ya ininya, jarinya itu dipakai, toh? Karena semuanya punya jari, ya. Menghitungnya pakai jari. Misalkan innallaha ghafurur rahim, 4 pakai jari. Itu caranya. Jadi anak-anak mulai detik ini dipraktekkan ketika membaca Al-Quran, panjangnya harus pas. Ketika dia itu mad tabi'i tidak boleh lebih dari 2 harokat. Misalkan wadduha, ya itu kepanjangan, 2 harokat saja. Wadduha, sudah ya, seperti itu. Nah ini yang akan saya jelaskan ini mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu sudah dibahas di kelas 1. Seperti dhammah diikuti waw sukun. Ini ya, kasrah diikuti ya sukun, atau fathah diikuti alif. Ini semuanya mad tabi'i. Terus ada mad badal. Contohnya imanan. Ini mad badal. Ini mad iwad ghafurur rahimah. Lah, fathatannya ini diganti menjadi harokat fathah jika waqaf. Pertanyaannya bagaimana jika tidak waqaf? Jika tidak waqaf bukan mad badal lagi bukan mad iwad lagi. Namanya biasa aja, tergantung kayak ini kan tidak waqaf. Ghafurur rahimah. Ra di sini malah bacaan apa? Idgham bila gunnah. Terus ada mad silah qasirah. Innahu huwat tawwabur rahim. Hu di sini ini namanya mad silah qasirah. Ada juga mad tamkin, contohnya huyyitum. Nah,
Ini semua anak-anak nanti kalau ada ujian ya, biar anak-anak nggak pusing menghafalnya. Mat ini 5 mat ini panjang bacaannya sama, yakni 1 alif atau 2 harokat. Jadi anak-anak diingat-ingat tuh. Mat tabi'i nanti kalau ujian ditanyain mat badal berapa ukuran panjangnya, misalkan 1 alif atau 2 harokat, supaya tidak bingung karena nanti yang lain berbeda-beda ukuran panjangnya ya. Ada mat tabi'i, ada mat badal, ada mat iwad, ada mat silah qasirah, ada mat tamkin. Sementara ini dulu. Ini anak-anak diperhatikan, ini panjang bacaannya adalah 1 alif atau 2 harokat. Paham ge? Dilihat contoh-contohnya ini, dilihat contoh-contohnya. Dilihat. Dilihat anak-anak contoh-contohnya. Nanti anak-anak tulis di rumah ya. Dan anak-anak supaya ini lebih paham lagi, latihan nyari mat tabi'i yang lain selain yang saya tuliskan. Begitu juga mat iwad, kan mat iwad banyak tuh. Kalau kayak Anisa itu ujung-ujungnya hampir rata-rata mat iwad ya. Mat silah qasirah juga banyak, mat tamkin juga banyak. Adalah beberapa di Al-Qur'an mat tamkin itu. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang mat iwad. Saya bahas satu-satu ya. Saya akan membahas tentang mat iwad sekarang. Mat iwad wa harakatuhu. Ukuran panjangnya di kitab selalu begitu. Jadi ada mat dan ukuran panjangnya. Udah ya, ukuran panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mat iwad yang seperti apa? Mat iwad itu jika ada fathatain yang diwaqafkan seperti tadi apa ya, selain ini tadi wa kana Allahu aliman hakima misalkan. Ini ada waqaf ya. Ini anggap waqaf ini. Lah hakimah ma di sini fathatain yang diwaqafkan inilah yang disebut dengan mat iwad anak-anak. Fathatainnya iwad itu pengganti. Sehingga fathatainnya ini diganti menjadi harokat fathah. Lah panjang bacaannya wa harakatuhu berapa harokat ukuran panjang bacaannya? 1 alif atau 2 harokat. Nah ini mat iwad dan itu banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Biasanya mat iwad itu ngumpul nih seperti di surat An-Nisa ya. Itu semuanya ujung-ujungnya khabirah, hakimah gitu. Nah, ini anak-anak kalau membaca itu tidak boleh lebih dari 2 harokat. Biasanya yang saya tahu ketika anak-anak setoran ke saya, setoran hafalan, mereka kepanjangan, misalkan wa kana Allahu aliman hakimah. Loh, enggak boleh ya. Ki dengan ma ini harus sama. Hakimah. Sudah harus sama, dua harokat. Ini mat tabi'i, ini mat iwad. Ya, diingat-ingat. Kalau di sininya bukan fathatain, bukan mat iwad. Ya, mat tabi'i biasa, misalkan apa ya? Wadduha. Wadduha itu mat tabi'i saja. Kayak gini, wadduha. Ini bukan mat iwad ya. Dia hanya kalau fathatain saja. Kayak gini mat tabi'i dia, bukan mat iwad ya. Paham ya anak-anak ya? Kalau kayak gini ini mat tabi'i. Yang mat iwad yang ini, yang pokoknya ujung-ujungnya yang man, ron gitu-gitu itu namanya mat iwad. Ini mat tabi'i. Ini panjangnya sama. Mat iwad dengan mat tabi'i. Mat iwad wa harakatuhu. Jadi apabila ada fathatain yang diwaqafkan. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan bisa paham di mat iwad ini anak-anak. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan membahas tentang mad badal. Ya. Mad badal yang sekarang, yang panjangnya sama seperti mad tabi'i. Mad badal wa harakatuhu. Mad badal dan ukuran panjang bacaannya. Mad badal itu apabila ada dua huruf, ya, dua huruf yang pastinya kalau udah mad badal itu hurufnya adalah hamzah. Sebentar. Berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi ada dua hamzah dalam satu kalimat. Tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada huruf mad. Posisi hamzah itu lebih dulu daripada huruf mad. Contohnya begini. Misalkan ada amanah. Amanah. Ya, seperti ini. Amanah. Ini kalau anak-anak belajar nahwu sorof ya. Amanah kan aslinya kan amanah. Amanah. Amanah ala wazni af'ala. Jadi amanah. Jadi hamzah yang kedua dibuang dan diganti menjadi huruf mad seperti itu. Apabila ada dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua ini anak-anak, hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Kalau amanah jadi amanah, ya kan? Ini matnya itu sesuai dengan huruf pertama. Kan mad tabi'i kan fathah diikuti alif, ya kan? Kalau fathah berarti kan diganti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun, amanah. Udah. Kalau yu'minu kita ndak tetap yu'minu. Amanah. Lah ini yang disebut dengan mad badal itu yang ini. Ya anak-anak ya. Mad badal ini yang ini loh. Hamzah ini hasil dari ini. Ini hamzah yang kedua dibuang dan disamakan seperti hamzah yang pertama, dijadikan mad tabi'i amanah. Kalau dia kasrah imanan jadi imanan. Misalkan imanan. Sudah ini dan kalau riwayat Hafiz kita tetap baca amanah yu'minu. Tapi kalau riwayat yang lain seperti Waras nanti jadi yuminu. Kita tidak. Kalau pas yu'minu tidak. Tapi kalau amanah kita memang menjadi mad badal. Contohnya itu ya. Ada lagi contohnya mad badal itu seperti utu. Di sini saya tuliskan ya. Utu. Aslinya uktu. Seperti ini. Ini kan harokat pertamanya apa? Dhamma, sehingga diganti menjadi waw sukun. Kayak seperti tadi kaidahnya mad tabi'i. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Jika harokat pertamanya dhamma, maka diganti waw sukun. Jika harokat pertamanya ini hamzahnya berharokat fathah, maka diganti dengan hamzah. Paham ya? Diganti dengan alif. Mohon maaf, alif fathah diikuti alif seperti ini. Ini mad badal anak-anak. Terus pokoknya enggak usah repot-repot kalau udah kayak gini, ya, ini namanya mad badal. Ya, U-nya ini loh, ini disebut dengan mad badal. Udah, itu dan contohnya juga nggak terlalu banyak sih di Al-Qur'an ya. Paling ya seperti itu aja. Sudah, paham ya? Hari ini kita membahas tentang mad, terutama mad badal dengan mad iwad.
Kenapa tidak mat tabii? Karena mat tabii sudah dibahas di kelas 1. Sudah nggih, ukuran panjangnya sama seperti mat tabii, yakni 1 alif atau 2 harakat. Lah ini anak-anak ditulis di buku tulis dan mencari contoh lain di dalam Al-Qur'an. Ditulis misalkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Amanna kan A-nya tempat badal. Anak-anak tulis satu ayat ditulis supaya terbiasa nulis. Kayak tadi misalkan yang mat iwa juga ditulis, cari 1 ayat, nggak usah terlalu panjang ditulis supaya terbiasa menulis ini Al-Qur'an. Sudah, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.